Oke, masuk ke kegiatan belajar 2. Masih di konsep-konsep dasar pemerintahan dasar. Oke. Asas-asas pemerintahan dasar. Asas pemerintahan dasar yang dijadikan dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan dasar di DI. Pemerintahan dasar di Indonesia pada hakikatnya terdiri dari 3 asas. 1. Asas desentralisasi. 2. Asas dekonsentrasi. 3. Asas tugas pembantuan. Oke, kita mulai ke 1. Asas desentralisasi. Secara etimologi, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu de sama dengan lepas dan centrum sama dengan pusat. Artinya melepaskan dari pusat. Oke. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa asas desentralisasi adalah pelimpahan urusan pemerintahan dari pemerintahan atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 232 Tahun 2004 ditegaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, dengan mengacu pada uraian di atas, maka ini maksud dengan asas desentralisasi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk menjadi urusan rumah tangga daerah otonom. Adapun ciri-cirinya adalah adanya penyerahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu. Itu yang A tadi ya. Terus B, adanya urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah. C, adanya lembaga perwakilan daerah yang bersama-sama dengan kepala daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah. D, dimilikinya sumber pendapatan daerah dan harta kekayaan daerah itu sendiri yang diperlukan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang terjadi urusan rumah tangga daerah. Oke. Lanjut. Kedua, asas deskonsentrasi. Oke, menurut Koessoe Maharja dalam Fauzan 2006/53, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari alat perlengkapan negara tingkat lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas pemerintahan, misalnya pelimpahan kekuasaan dari wewenang menteri kepada gubernur, dari gubernur kepada bupati, dan seterusnya. Menurut Rodianhi dalam Koswara 2002, dekonsentrasi pada hakikatnya hanya merupakan bagian kewenangan dan tanggung jawab administratif antara departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan. Sedangkan menurut Brian, dekonsentrasi itu lebih banyak halnya berupa pergeseran volume pekerjaan dari departemen pusat kepada perwakilan yang ada di daerah tanpa adanya penyerahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan. Oke, lanjut. Pelimpahan wewenang dari
aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya kepada aparatur lain dalam satu tingkatan pemerintahan disebut dekonsentrasi horizontal. Oke, 3. Asas tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penguasaan dari pemerintahan kepada daerah atau desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tugas pembantuan didefinisikan sebagai penugasan dari pemerintahan pusat kepada daerah otonomi untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat atau dari pemerintahan daerah provinsi pada daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Oke. Urusan-urusan dan pelaksanaannya didasarkan pada asas tugas pembantuan ini antara lain sebagai urusan haji, urusan bencana alam, lingkungan hidup, olahraga dan kepemudaan. Dengan demikian, tugas pembantuan pada prinsip berkenaan dengan melaksanakan tugas pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah tingkat atasnya oleh tanggung-jawaban kepada penugasan. Mantap guys. Dalam menjalankan tugas pembantuan, urusan-urusan diselenggarakan oleh pemerintahan daerah atau daerah masih tetap menjadi urusan pemerintahan atau pemerintahan daerah tingkat atasnya. Saifuddin menyatakan bahwa dasar pemerintah melaksanakan atas tugas pembantuan antara lain karena keterbatasan kemampuan pemerintahan atau pemerintahan daerah. Sifat suatu urusan sulit dilaksanakan dengan baik tanpa mengekses pemerintah. Banyaknya. Oke, kita lanjut ke prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini prinsip-prinsipnya. Oke. Berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, maka prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dapat dirincikan sebagai berikut. 1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah. 2. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. 3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan kepada daerah, kabupaten dan daerah kota sedang otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas. 4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. 5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintahan atau pihak lain secara badan otorita kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom. 6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah, baik fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. 8. Pelaksanaan asas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah kepala daerah, tapi juga dari pemerintahan dan daerah kepada daerah, pemerintahan dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada yang menugaskannya. Oke, kita rangkumkan dari kegiatan belajar 2 ini. Rangkumannya berdasarkan hasil amandemen pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain dikemukakan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berkaitan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dalam pemerintahan dijalankan di Indonesia yang tersurat adalah desentralisasi, dekonsentrasi dalam tugas pembantuan. Sementara itu yang tersirat adalah tampung tantra. Desentralisasi pada hakikatnya dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu desentralisasi kenegaraan dan desentralisasi jabatan. Desentralisasi kenegaraan itu sendiri dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Sedangkan dekonsentrasi dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu dekonsentrasi vertikal dan deskonsentrasi horizontal. Adapun prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakikatnya hanya menyelenggarakan pemerintahan daerah itu berdasarkan pada asas desentralisasi, deskonsentrasi, dan tugas pembantuan. Oke, sekian dari materi konsep-konsep dasar pemerintahan daerah, yaitu masih pada modul 1 dengan kegiatan belajar 2. Kita akan lanjut selanjutnya kegiatan belajar 3. Oke.